laboratorium. Saya kasih contoh begini. Apakah kamu pernah lihat siapa yang sudah pernah tes rapid? Ada nggak yang pernah tes rapid itu? Siapa? Rapid COVID. Ada? Saya dok. Siapa? Tapi dok, saya dok. Jadi Ahmad. Jadi Ahmad Wirawan pernah ikut tes itu. Jadi tes antibodi ya, bukan antigen, bukan dari leher, tetapi dari darah. Nah, darahnya itu kan diambil. Setelah itu dikasih masuk ke dalam suatu kaset, ya, ditetesi ke situ. Lalu kemudian nanti kalau dia reaktif ada 2 garis. Ya enggak Ahmad? Kau perhatikan enggak? Tapi iya dok. Ya, kemudian ada 2 garis ya. Kalau 2 garis disebut reaktif, maksudnya reaktif itu maksudnya ada antibodimu terhadap COVID. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian kalau ada 2 tanda pertama itu menyatakan bahwa alat itu masih bagus bekerja. Garis kedua menyatakan bahwa kamu reaktif, maksudnya dalam tubuhmu ada antibodi. Adanya antibodi terhadap suatu antigen itu tidak selalu mengatakan bahwa orang itu sedang sakit. Tapi dia bisa mengatakan bahwa orang ini pernah terpapar dan orang ini mungkin sakit. Ya. Jadi sebenarnya kalau tes antibodi itu tidak menginformasikan apa-apa. Kalau dia negatif berarti dia tidak pernah terpapar. Ya, tapi sebenarnya bisa juga dia sudah terpapar tadi tapi tidak sakit karena timingnya waktu pengambilannya itu belum apalagi namanya pada saat itu dia belum diproduksi antibodi. Sebenarnya pembuatan testing terhadap keberadaan antibodi itu sebenarnya hanya berguna secara epidemiologis untuk melihat penyebaran suatu penyakit di suatu tempat. Tapi bukan untuk diagnostik kalau yang dites adalah antibodi. Nah, kenapa bisa orang miskin begitu ya? Nah, itu karena adanya kemampuan dari suatu limfosit B untuk menghasilkan monoklonal antibodi. Ya, antibodi terhadap apa? Antibodi terhadap yang dibuat dalam tubuh yang dibuat di situ itu adalah antibodi terhadap antibodi COVID. Paham kok? Ya, jadi itu alat mendeteksi adanya antibodi terhadap COVID dalam tubuhmu. Tapi sesungguhnya di dalamnya itu adalah suatu antibodi yang mengenali antibodi terhadap virus COVID. Nah, contoh lain, kayaknya agak bingung kalau itu. Kalau orang hamil, itu ada testingnya kan, dipstick dikasih masuk di urin. Sama kondisinya. Ya, apa yang dia cek di situ? Yang dicek adalah hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Dan hormon ini hanya ada di dalam darah dan bisa dideteksi di air kencing. Sehingga otomatis kalau di air kencingnya ini positif, pasti dia hamil. Ya, tapi bisa juga 90% itu hamil. Tetapi bisa juga oleh karena terjadinya keganasan sehingga dalam tubuhnya itu diproduksi jadi diproduksi hormon gonadotropin, jadi salah produksi karena salah ada kesalahan di situ. Itu bisa terjadi begitu. Nah, dan ini semua alat detektor ini adalah oleh karena adanya monoklonal antibodi. Bagaimana sih caranya membuat itu? Nah, saya kasih contoh di sini. Ini tikus toh. Ini tikus. Jadi tikus ini dimasukkan HCG. HCG itu adalah hormon yang ada dalam tubuh orang yang hamil. Nah, setelah itu 1 minggu kemudian ini tikus dimatikan, ya, untuk mengambil apa? Untuk mengambil limfosit B-nya.
Di mana limfosit B paling banyak? Jadi limfosit B itu lokasinya ada di limfonodus seluruh tubuh. Limfonodus itu bisa di leher, bisa di ketiak, bisa di selangkangan, bisa di dinding perut. Tetapi limfonodus terbesar adalah lien. Sehingga yang diambil dari tikus ini adalah liennya. Nah, apa yang diambil di liennya? Di liennya kemudian diambillah limfosit B. Ya, paham ya? Limfosit B terhadap hormon chorionic gonadotropin. Pada saat yang bersamaan di laboratorium itu juga ditumbuhkan ya mieloma. Sel mieloma itu adalah sel yang berproliferasi cepat ya. Kalau oma-oma itu di belakang artinya sel kanker ya. Jadi sel-sel yang bisa berproliferasi dengan cepat. Ini nanti yang akan menjadi bahan baku pembentukan limfosit B. Ya kan tadi di sini di tubuhnya tikus ini mungkin baru sedikit limfosit B yang khusus untuk hormon HCG. Nah, lalu ini kemudian digunakan nanti yang ini kemudian disatukan dengan mieloma, kemudian dia disatukan di sini menjadi hibridoma. Apa itu hibridoma? Hibridoma itu penyatuan, ya, penyatuan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau dibilang hibrid itu adalah barang yang disatukan yang berasal dari tempat yang berbeda, ya. Contohnya misalnya mobil hibrid. Mobil hibrid itu maksudnya komponen ininya diambil dari negara mana, komponen ininya diambil dari mana, kemudian itu lalu disatukan. Jadi namanya mobil hibrid. Nah, ini adalah jadi yang ini tadi limfosit B khusus untuk HCG disatukan dengan mieloma, dia akan mengalami fusi. Fusi itu menyatu. Setelah dia menyatu, dipilih yang bagus-bagus. Ada yang tidak fusi, dibuang. Yang ini yang bagus, yang fusi diambil. Yang ini juga tidak fusi juga dibuang. Nah, setelah itu ini kemudian diinduksi lagi supaya kemudian dia menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah kemudian dikasih masuk ke dalam kertas-kertas itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia dicelup, dia sudah kenal, oh ini saya kan dibuatnya untuk HCG. Sehingga kalau HCG masuk, saya harus memegangnya. Nah, di sini diberikan juga enzim yang kalau ini berikatan enzimnya itu mengeluarkan warna, makanya dilihat ada garis merah, ya, itu, ya. Jadi itu pembuatan monoklonal antibody. Nah, oleh karena ilmu ini itu banyak sekali penyakit-penyakit bisa dideteksi, ya. Itu aja ya. Oke. Nah. Nah, saya sekarang mau menceritakan mengenai proses pembuatan reseptor. Ya, proses pembuatan reseptor di dalam tubuh kita. Ya, kan tadi kita sudah tahu bahwa ada reseptor ini dari limfosit T dan limfosit B. Jadi ini proses di mana jadi awalnya itu limfosit B kita dan limfosit T kita tidak punya reseptor. Tidak ada reseptornya. Nah, waktu dia tidak punya reseptor, dia diberi nama probi atau protisel. Setelah itu, jadi pada saat dia probi atau proti, maka yang sel T ini akan pergi ke timus, sedangkan yang B tetap di bone marrow. Nah, tapi saya ceritakan saja semua yang berlangsung di sana. Jadi pada awalnya ini jumlahnya hanya sedikit. Jadi limfosit T dan limfosit T itu jumlahnya hanya sedikit. Tapi kemudian karena adanya interleukin 17, di sini ada interleukin 17 adalah interleukin yang ada di bone marrow dengan timus, dia memacu proliferasi daripada limfosit. Ya, jadi perbanyakan dari limfosit.
Jadi dia juga memaintain dan meningkatkan jumlah daripada limfosit progenitor. Maksudnya dia selain menstimulasi juga ya dia yang maintenance proses stimulasi tersebut. Jadi mula-mula kayak gini. Jadi setelah diperbanyak, masing-masing limfosit ini dikasih reseptor. Ya tadi kamu sudah lihat bahwa limfosit T punya 2 rantai, ya limfosit B punya 4 rantai. Nah ini dikasih dulu 1 rantai. Ya, nah yang tidak ada rantainya, ya tidak ada reseptornya 1 rantai, ini dianggap apa? Dianggap gagal sehingga harus dimatikan. Ya. Nah, ini artinya yang dipilih hanyalah yang punya reseptor. Ya, nah, jadilah ini. Jadi seleksinya adalah seleksi positif. Maksudnya yang diseleksi adalah yang mempunyai reseptor. Setelah itu bantuan interleukin 17, interleukin 7, kemudian berproliferasi lagi menjadi banyak, dikasih lagi 1 rantai. Sehingga untuk limfosit T sudah komplit lah rantai itu. Ya. Nah, kalau limfosit B itu kan ada 4 rantai ya, tapi kira-kira begini modelnya. Nah itu yang gagal memiliki 2 rantai reseptor, dia juga akan mati. Yang terpilih akan masuk ke dalam program kematian sel ya, yang namanya disebut sebagai apoptosis. Ya. Nah, kalau dia sudah jadi ini sudah gagal ya. Nah, ini yang berhasil, ini yang 2. Nah, kalau dia sudah punya 2 begini berarti dia sudah bagus. Jadi kasih masing-masing reseptor. Jadi kalau kamu lihat ini di sini ini nanti dikasih reseptor ini. Lalu kemudian jenis-jenis reseptor itu kemudian mengalami genetik rekombinan. Ya, genetik rekombinan maksudnya reseptor ini kemudian akan berbeda-beda antara satu limfosit dengan limfosit yang lain. Ya, nah satu persatu mereka itu kemudian akan dites. Jadi di timus itu dan di bone marrow ada bagian tubuh kita yang diwakili di situ. Jadi ada bagian ada antigen pankreas di situ, ada antigen hati di situ, ada antigen paru di situ, ada antigen jantung di situ. Ya, untuk apa dites? Kok kenal ini? Kalau dia bilang saya kenal. Kok marah sama dia? Bagaimana mengenalmu? Oh, saya sangat kenal. Oh, kalau sangat kenal kamu harus mati, berbahaya nanti terjadi autoimun. Ya. Nah, itulah saya bilang. Nah, yang dipilih itu yang boleh keluar dari tempat sekolahnya ini kan tadi reseptor itu dikasih kompetensi maksudnya. Nah, kalau dia sudah dia kenal dosennya, dia kenal gurunya, tapi dia tidak berpotensi menyerang, maka dia boleh keluar. Dia boleh keluar untuk bekerja. Sedangkan yang tidak mengenali, jadi tidak kenal. Siapa ini? Tidak kenal. Oh, mati aja. Kalau tidak bisa bekerja di luar. Kalau yang ini gimana? Oh, saya kenal sekali. Nah, ini bahaya. Ya, bahayanya apa? Dia berpotensi menyerang bagian dari tubuh kita nanti kalau dia sudah bekerja di luar, sehingga dia pun masuk ke dalam dimatikan juga, harus apoptosis kamu. Sehingga pada awalnya sebenarnya tidak ada limfosit T atau limfosit B kita yang punya kemampuan untuk menyerang bagian daripada tubuh kita. Nah, penyakit autoimun itu jarang terjadi pada orang baru lahir, ya. Tetapi mulai terjadi pada saat seseorang mulai biasanya akil balik, ya. Penyakit autoimun, ya. Itu biasanya terjadi dan itu diinduksi. Siapa yang induksi? Kenapa salah kenal? Oh, terlalu banyak makan racun, terlalu banyak makan zat pengawet, ya. Sehingga itulah bagian tubuh kita kemudian menyerang, ya, menyerang sel
yang mirip musuh ini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Jadi kamu sekarang sudah tahu bahwa reseptor itu suatu limfosit B dengan limfosit T itu memiliki satu reseptor dan reseptor itu ada di situ. Dia gunanya untuk mengenali satu antigen saja, ya. Jadi meskipun COVID itu sudah baru datang pada tahun 2019, tetapi sejak Nabi Adam lah, kalau kau percaya Nabi Adam, ya, kalau kau percaya nenek moyangmu monyet, mungkin tidak begitu tepat, tetapi pada zaman Nabi Adam pun sudah dikasih reseptor untuk COVID-19. Hanya selama beberapa ratus tahun itu belum bekerja sama sekali. Nanti pada tahun 2019 baru ada. Ya, baru mulai bekerja itu ketika virus COVID masuk. Oke. Nah, ini antigen reseptor dikode oleh berbagai macam gen segmen yang menyebabkan mereka berbeda satu sama lain, ya. Yang tadi saya bilang dari dulu itu, kalau saya bilang kita punya repertoar sekitar 10 pangkat 11 jenis reseptor, maka sekarang ini kuman yang ditemukan itu baru sekitar 200.000, ya, masih banyak yang belum bekerja sama sekali. Nah, kita tahu bahwa reseptor itu terdiri, ini tadi kita sudah tahu bahwa positif seleksi itu adalah menseleksi yang punya reseptor, negatif seleksi adalah menseleksi yang tidak punya reseptor, ya, maksudnya dimatikan. Nah, jadi setiap rantai, ya, daripada B-cell reseptor dan T-cell reseptor itu memiliki memiliki rantai, dan setiap mereka itu disusun oleh gen, ya, gen V, gen C, gen J, gen D, ya, itu penyusun daripada rantai-rantai reseptor pada sel B dan rantai reseptor pada sel T itu disusun oleh variabel gen, segens, joining nukleotida, kemudian diversity gen. Jadi VDC, VDJ, ya, sorry. Semua reseptor ada VJC-nya, tetapi yang joining itu, yang punya joining itu hanya yang diversity itu hanya ada pada heavy chain dan TCR rantai beta saja, yang D. Ya, nah ini agak rumit ya, saya hanya mau bilang gini. Ini lumayan rumit, tapi saya mau menjelaskan kayak gini. Imunoglobulin atau reseptor daripada sel B terdiri atas rantai berat dan rantai ringan, kan? Ya. Sedangkan reseptor sel T terdiri atas rantai alfa dan rantai beta. Oke. Nah, untuk heavy chain-nya saja, ya, jadi kita tahu bahwa setiap rantai itu tersusun atas gen VDG. Yang konstan itu sama saja semua. Jadi tidak ada beda, konstan regen itu tidak ada. Tidak ada perbedaan antara satu rantai dengan rantai yang lain. Ya, konstan aja terus. Karena dia hanya bagian yang menempel pada permukaan sel B atau permukaan sel T. Tapi yang berbeda-beda itu adalah gen VDJ. Gen V dengan D kemudian J, VDJ. Nah, kita lihat di sini. Untuk imunoglobulin rantai berat itu kira-kira ada 100. Ya, kira-kira ada 100 jenis 100 digit
untuk segmen V-nya saja. Ya. Kemudian kemudian untuk D dia ada 27 digit. Kemudian sorry bukan 27 digit ya. 100 kita bilang saja 127. Berarti di sini ada 3 digit. 3 digit yaitu digit V, D dengan J. Sekarang ya kau mulai pusing ya. Saya juga sudah mulai lapar. Oke, Nur Fadilah. Saya mau tanya. HP-mu merek apa, Nur Fadilah? iPhone. Berapa digit untuk masuk ke situ, kan ada untuk pelindung ya? Berapa digit password? Berapa digit kau punya password? 6 toh? 6 dok. Ya, 6 kan? Ya. Nah, setiap digit itu nilainya adalah 0 sampai 9 kan? Ya. Oke? Iya dok. Setiap digit pertama, digit kedua, digit ketiga, sampai digit lain semua nilainya 9. Itulah sebabnya setiap orang itu punya handphone tetapi anunya itu pasti berbeda kan? Apanya? Kodenya toh? Passwordnya kan berbeda. Karena adanya peluang untuk memiliki kombinasi yang saling berbeda. Ya? Mungkin HP-nya iPhone semua, tetapi untuk masuk ke situ ada 6 digit harus itulah yang mencirikan punyanya Nur Fadilah. Ya, misalnya Nur Fadilah lebih menyukai password berdasarkan tahun kelahirannya. Dia akan membuat itu, ya. Tapi orang lain tidak tahu. Yang tahu itu hanya Nur Fadilah saja, sehingga HP itu hanya bisa dibuka oleh Nur Fadilah. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini ada digit kan? Ada 3 digit. Tetapi tidak sama tadi itu yang pas itu dia nilainya antara 0 sampai ke berapa? Sampai 9. Kalau ini 100. Ya, meskipun hanya 3 digit, tapi digit pertama itu 100. Digit kedua itu 27, digit ketiga itu 6. Nah, kombinasi bisa kayak gini. V1, ya, V1, D1, J1. V1, D2, J2. V1, D1, J2. V1, D1, J3. Itu lihat kombinasinya kayak bagaimana ya. Sebentar habis itu diversity-nya lagi yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa reseptor yang ada pada limfosit B itu berbeda satu sama lain. Begitu juga yang ada di limfosit T. Itu baru rantai heavy chain. Belum lagi rantai K. Jadi orang bertanya, dari mana kau bisa membayangkan bahwa ada 10 pangkat? Awalnya sebenarnya 10 pangkat 16. Di antara 10 pangkat 16 itu 5 pangkat itu ternyata ada kesamaannya dengan bagian tubuh dan itu akhirnya tidak lolos keluar. Yang lainnya itu kemudian lolos keluar karena tidak ada kesamaannya dengan unsur dalam tubuh kita. Ya, begitu juga T-cell reseptor ya, rantai alfanya, rantai betanya. Jadi itulah kenapa jumlah daripada repertoar limfosit B atau limfosit T itu ada berbeda-beda. Ada pertanyaan sini? Oke, saya tahu kau pusing, tapi mungkin kau bisa baca lagi ya. Nah, ini sama saja ya. Nah, sekarang itu tadi limfosit B, kemudian itu tadi, oke, ini limfosit B. Ya sama saja sih sebenarnya ya, dia hanya menceritakan apa yang terjadi di situ. Ya, jadi pada saat stem cell
modelnya masih germline, pro B juga. Waktu pre B itu dibentuk, dikasihlah rekombinan HC, ya. Kemudian pada waktu imatur dikasihlah apa namanya ini kilo, kemudian lambda, lalu ada kombinasi ini. Jadi mereka kombinasi, jadi kombinasi antar rantai apa antara rantai berat dan rantai ringan. Nah, setelah itu nanti mereka punya ini. Nah, kita lihat di sini. Untuk limfosit B itu tidak ada itu pada awalnya itu IgE, IgG, IgA, IgA, semua IgM. Ya. Semuanya IgM. Sehingga biasanya orang kalau baru terinfeksi, biasanya yang meninggi itu adalah IgM-nya. Nanti lama-kelamaan baru IgM switch menjadi IgG. Ya, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya di mukosa, dia menjadi IgA. Kalau yang masuk cacing, ya kombinasinya menjadi IgA. Ya, itu maksudnya. Nah, bagaimana dengan limfosit T? Limfosit T itu awalnya kayak gini. Kan kita tahu ada dua jenis limfosit T. Limfosit T CD4, limfosit T CD8. Awalnya itu belum ditahu yang mana. Jadi namanya double negatif. Double negatif maksudnya bukan CD4 dan bukan CD8. Ini adalah pro T-cell. Kemudian dia setelah itu menjadi pre T-cell, di mana pre T-cell ini adalah double positif, dia bisa jadi CD4, bisa jadi CD8. Nah, sekarang dilihat, coba bagaimana. Jadi dikasih kenal, dikasih pegang, dikasih kenal, jadi di dalam thymus itu ada namanya follicular dendritic cell. Follicular dendritic cell inilah yang memegang yang mempunyai reseptor di sini. Jadi dia tes. Kalau misalnya dia menggunakan MHC kelas 1, lalu kemudian dipegang oleh double positif ini, maka yang double positif ini akan berubah menjadi MHC kelas 2, maka dia bisa menjadi matur CD4. Ya, jadi ini sebenarnya dia mempunyai MHC kelas, dia bisa memegang MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Tetapi kalau dia cenderung lebih memegang MHC kelas 2, maka dia akan menjadi CD4, matur CD4. Ya. Nah, kalau dia cenderung lebih mengenali MHC kelas 1 yang dipegang oleh antigen presenting cell ini atau follicular dendritic cell, maka dia akan menjadi CD8. Jadi ini positif seleksi. Bagaimana di sini? Tidak dikenali, dia tidak bisa mengenali apa-apa di sini, ya kau mati saja karena kau tidak bisa mengenali. Ya. Bagaimana kalau dia strong rekognisi, jadi dia mengenali dengan dahsyat, ya. Apa yang terjadi? Oh, bisa terjadi autoimun, maka dia juga di negative selection kan. Jadi dia disuruh mati saja karena berbahaya. Jadi akhirnya yang keluar adalah matur CD4 dan matur CD8. Ya, itulah sebabnya ada sel yang berubah menjadi matur CD4 dan matur CD8. Awalnya itu dua-duanya adalah dimulai dengan double negatif, kemudian double positif. Setelah double positif diperlihatkan MHC yang memegang peptida daripada sel. Nah, kalau dia mengenalinya kalau MHC kelas 2, maka dia akan menjadi CD4. Ada pertanyaan kah di sini? Oke. Ya, ini setelahnya ini silakan baca saja ya. Itu hanya penjelasan yang apa tadi